Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Muhammad Ramli Nurwahid Sugito. Aku dari Prodi Psikologi dengan nomor NIM 20 10 80 15. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang materi iman, ilmu, dan amal. Pengertian iman. Secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Rukun iman dalam agama Islam ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam, di mana seorang mukmin harus mengesahkan Allah dalam hati dan lisan dan menjalankan segala ketentuan dan menjauhi segala larangan. Kemudian, iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat adalah rukun iman yang kedua, perkara yang wajib bagi seluruh umat muslim, karena malaikat Allah diciptakan Allah dengan jumlah yang tidak terhitung. Namun, bagi kita wajib mengenali 10 malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Israel alaihissalam, malaikat Munkar alaihissalam, malaikat Nakir alaihissalam, malaikat Atid alaihissalam, malaikat Rakib alaihissalam, dan malaikat Ridwan alaihissalam. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ini adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah hari kiamat. Adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuhnya di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak, orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang, atau lazimnya disebut dengan qalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat dua unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satunya di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapa Allah itu, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Pengucapan lisan setelah mengenal Allah dan meyakini sepenuhnya. Seorang mukmin wajib mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Iman Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga pernah berkata, hakikatnya iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ilmu. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah. Dan terdapat beberapa matlama tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu bagi setiap mukmin dan hukumnya wajib. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran.
memandang orang berilmu dapat posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis, Nabi juga banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran, sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga menjadi ciri penting dari agama Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi. Dan di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Ilmu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang yang beriman dan orang yang berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarang. Ilmu menyebabkan dimudahkan jalan menuju surga. Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun pemiliknya telah meninggal dunia. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain meminta tambahan ilmu. Yang paling takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Amalan. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandingkan dengan syalihat. Kalau dari segi yang buruk digandingkan dengan syu'usyayat. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalaskan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayar hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya, dan engkau berjalan bersama-sama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan itu, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan marah, maka Allah akan menutupi auratnya. Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridoan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa berjalan bersama-sama saudaraku sampai ia menemui kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyaknya kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan yang dicintai Allah. 1. Salat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Pastinya doa mudah terkabulkan dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kedua, membaca Al-Quran. Sebelum terbit matahari, alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Paling tidak, jika kita sesibuk apapun, bacalah walaupun hanya beberapa ayat. Melangkahkan kaki ke masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkahkan kemanapun, langkahkanlah kaki kamu menuju masjid. Karena masjid merupakan pusat keberkahan, bukan karena panggilan muazin, tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. 4. Menjaga sholat duha.
Kunci rezeki terletak pada sholat duha. Yakinlah manfaat sholat duha sangat dahsyat dalam mendatangkan rezeki Allah. Bersedekah setiap hari. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah setiap harinya. Adapun sedekah yang dikeluarkan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda.